Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kloroplas, matkul biologi sel dengan dosen pengampu Dr. Hafi Alberida MSI. Dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Arisa Ramalia dengan NIM 2103-1006. Yang kedua Hidayatul Fitri dengan NIM 2103-1132. Dan saya sendiri Meira Ayesa dengan NIM 2103-1022. Dan selanjutnya ada Yiyin Prayit Miningki dengan NIM 2103-1007. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu tentang struktur kloroplas. Kunci dari sebuah proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang menyebabkan warna hijau pada daun. Kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Kloroplas memiliki 5 bagian utama, yaitu stroma, membran dalam, membran luar, tilakoid, dan grana. Kloroplas mempunyai membran ganda atau membran luar dan membran dalam. Membran dalam dan membran luar kloroplas dibatasi dengan ruang antar membran atau intermembran. Membran ganda mengelilingi matriks fluida yang disebut dengan stroma. Stroma mengandung enzim yang berperan untuk menangkap CO2 dan mereduksinya. Sistem membran di dalam stroma membentuk kantung-kantung datar yang disebut tilakoid. Pada beberapa tempat, tilakoid bertumpuk membentuk grana. Klorofil dan pigmen lainnya terdapat pada membran tilakoid. Pigmen yang terdapat pada kloroplas yaitu klorofil A atau berwarna hijau, klorofil B berwarna hijau tua, dan karoten berwarna kuning sampai jingga. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arisa Ramalia. Kepada Arisa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pigmen klorofil yang mengelompokkan dalam membran tilakoid, membentuk perangkat pigmen yang penting pada fotosintesis. Perangkat pigmen ini di dalam tilakoid tersebut selanjutnya disebut dengan fotosistem. Nah, ketika suatu molekul pigmen menyerap energi cahaya, energi itu akan melewatkan dari suatu molekul ke molekul pigmen lainnya hingga mencapai pusat reaksi. Nah, klorofil merupakan pusat reaksi bagi fotosistem setelah energi sampai di P700 atau di P680 di pusat reaksi. Nah, sebuah elektron kemudian dilanjutkan menuju tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga elektron berenergi ini akan disambungkan ke akseptor elektron. Nah, untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut, mari kita cermati animasi yang ada di PPT yang kita lihat sekarang ini. Nah, pada PPT terdapat fotosistem itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, di mana pada fotosistem 1 ini penyerapan cahaya matahari dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Sehingga fotosistem 1 ini disebut juga dengan sebagai P700. Nah, sedangkan pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm atau nanometer. Nah, sehingga fotosistem 2 ini disebut juga dengan P680.
Nah, untuk perbedaannya ini, pada fotosistem 1, PS1 terletak di permukaan luar membran tilakoid grana, dan sedangkan PS2 terletak di permukaan dalam membran tilakoid grana. Untuk pusat fotosintesisnya, fotosistem 1 pusat fotonya adalah 700 Rb, sedangkan P sedangkan fotosintesis 2 pusat fotonya adalah P680. Untuk pigmennya ini, fotosintesis 1 pigmennya menyerap panjang gelombang cahaya besar 680 nanometer. Sedangkan fotosintesis 2 pigmen menyerap panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya, itu kecil 680 nanometer. Dan untuk perbedaan selanjutnya, fotosistem 1 ini berpartisipasi dalam siklik serta fosforilasi non-siklik. Sedangkan fotosistem 2 berpartisipasi hanya dalam fosforilasi non-siklik. Untuk perbedaan selanjutnya ini ada hal ini tidak terkait dengan fotolisis air, itu terdapat pada fotosistem 1, dan yang kedua itu pada fotosistem 2, hal ini terkait dengan fotolisis air. Dan untuk perbedaan selanjutnya itu ada fungsinya. Dilihat dari fotosistem 1, fungsi utamanya adalah sebagai sintesis ATP, sedangkan pada fotosistem 2 itu fungsi utamanya adalah sintesis ATP dan hidrolisis air. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risa yang sudah menyampaikan materi bagian kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Yiyin. Kepada Yiyin dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang bergantung pada cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka reaksi terang tidak akan terjadi. Dalam proses reaksi terang, produk utama yang dihasilkan ATP dan NADPH, sedangkan oksigen yang kita hirup itu merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Nah, bukti reaksi terang menghasilkan oksigen dapat kita lihat pada animasi yang tertera pada PPT yang ditampilkan. Dapat kita lihat pada percobaan sederhana tersebut, di mana dengan adanya oksigen yang dihasilkan tanaman pada proses fotosintesis, oksigen dibutuhkan tanaman dalam proses pembakaran. Nah, dalam reaksi terang terjadi 3 proses yang berlangsung di dalam kloroplas, khususnya di membran tilakoid. Dapat kita lihat pada animasi reaksi terang fotosintesis yang tertera di layar. Nah, berdasarkan animasi tersebut, dapat diambil kesimpulan, yaitu di mana yang pertama, pigmen fotosintesis menyerap cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke transport elektron. Yang kedua, bersamaan dengan itu terjadi fotolisis air atau pecahnya molekul air menjadi oksigen, ion-ion hidrogen atau H+, dan elektron. Yang ketiga, ATP dan NADPH terbentuk. Pigmen fotosintesis yang melepas elektron menerima kembali elektron dari molekul air sebagai ganti elektron yang hilang.
Selanjutnya yaitu aliran elektron siklik dan non-siklik. Untuk aliran elektron siklik dapat kita lihat dari animasi yang ditampilkan. Dalam reaksi terang terdapat dua jenis aliran elektron, yaitu aliran elektron siklik dan aliran elektron siklik. Pada aliran elektron non-siklik memproduksi ATP dan NADPH dalam jumlah yang hampir sama. Aliran elektron siklik yang hanya memproduksi ATP berperan untuk menutupi kekurangan ATP tersebut. Jalur siklik terjadi pada beberapa bakteri dan juga pada semua organisme fotoautotrof. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hidayatul Fitri. Kepada Hidayatul Fitri dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu reaksi galap. Sesuai dengan nama ilmuwan penemunya, reaksi galap disebut juga dengan siklus Calvin-Benson. Reaksi ini disebut galap karena tidak bergantung langsung terhadap cahaya. Hal ini berarti meskipun tidak ada cahaya reaksi, galap bisa tetap terjadi. Pada bagian reaksi galap ini, karbohidrat terbentuk. Namun, pembentukan amilum pada reaksi galap tidak akan terjadi tanpa didahului oleh reaksi terang. Selanjutnya, silakan teman-teman amati animasi percobaan SAS berikut ini. Baik, selanjutnya reaksi galap ini hanya dapat terjadi jika ada ATP dan NADPH. ATP dan NADPH tersebut didapatkan dari reaksi terang. Lalu bagaimanakah terjadinya reaksi galap? Selanjutnya silakan teman-teman amati animasi berikut.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai reaksi galap. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri yang sudah menyampaikan materi terakhir. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari materi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.